Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi di acara Iwan Ilyas. Di video kita kali ini, kita nggak coding dulu. Saya mau share pengalaman saya ngerakit PC saya yang ada di sebelah saya ini, yang saya pakai untuk aktivitas coding artificial intelligence, dalam hal ini deep learning. Nah, jadi waktu itu ketika saya mau rakit PC ini, tentu yang saya sesuaikan adalah budget yang saya punya. Jadi ya, saya waktu itu punya kurang lebih sekitar 20 juta rupiah. Nah, budget itu yang jadi patokan saya ketika merakit PC ini. Saya mau cerita detailnya sedikit tentang PC yang saya pakai ini. Untuk motherboardnya, saya pakai ASRock B560M Pro 4. Ini kenapa saya pilih ini, karena saya menyesuaikan dengan chipset yang saya mau. Jadi saya pakainya ini. Kenapa pakai ini juga karena harganya gitu ya. Pengennya sih yang brand-brand atau merek-merek yang lebih dahsyat, tapi ya karena budget jadi saya menyesuaikan dengan kebutuhan, dan ini saya rasa cukup. Ini waktu beli harganya 1.600.000. Ini untuk motherboardnya. Nah, setelah motherboard kita beralih ke prosesor. Saya pakainya ini Core i5 generasi 10 LGA 1200 gitu ya. Jadi ini i5 10400F gitu ya, 10400F. Kenapa saya pilih ini? Saya memang maunya Intel. Saya belum cari literatur waktu itu apakah misalnya kalau pakai AMD dia optimal nggak untuk ngejalanin machine learning gitu ya, jalanin TensorFlow, jalanin PyTorch dan library Python lainnya gitu ya. Waktu itu saya belum cari, jadi saya pilih cepatnya aja gitu ya. Bukan berarti nggak bisa, mungkin bisa aja gitu ya, tapi saya cari cepatnya. Terus kenapa saya pilih i5 nggak i9 gitu ya, nggak i7, lagi-lagi karena budget gitu ya. Jadi saya menyesuaikan dengan kantong apa yang saya ada, jadi saya belikan ini. Nah, ini waktu saya beli harganya 2.900.000 itu ya. Nggak tahu ya kalau sekarang memang harga hardware itu naik turun. Nah, ini untuk prosesornya. Lalu kita beralih ke RAM. RAM di sini saya pakai gigabyte 2 keping, masing-masing 8 GB, DDR4 2666 MHz gitu ya. Ini kenapa saya pilih ini, pertimbangannya memang saya pengennya minimal 16 GB, lalu kemudian saya pilih brand Gigabyte karena harapannya nanti kalau saya mau upgrade ini, mau saya jual nggak terlalu sulit ya. Feeling saya aja sih, mungkin kalau Gigabyte kita jual yang second pun orang masih percaya gitu ya. Waktu itu harganya waktu saya beli ini 2 keping ini 1.400.000. Oke. Nah, yang berikutnya ke harddisk. Kalau harddisk, uang 20 juta saya itu waktu itu saya nggak beli harddisk. Kenapa? Karena teman-teman lihat di sini ada ini ya, ada harddisk ADATA itu 128 GB. Itu saya pakai dari PC sebelumnya, saya bobol gitu ya, saya pindahin ke sini karena waktu itu memang budgetnya nggak masuk. Akhirnya ya pakai harddisk yang ada aja dulu ya. Tapi setelah 1 bulan berjalan gitu ya, 1 bulan berjalan, saya install OS, saya install kebutuhan aplikasi buat coding gitu ya, Python, Anaconda dan lain sebagainya. Saya running deep learning model yang saya mau, ternyata harddisk saya nggak cukup gitu ya, karena besar-besar kan library yang dipakai itu, kayak TensorFlow aja itu 200-an mega gitu, itu baru satu, belum yang lainnya. Akhirnya saya upgrade harddisk ya. Sebulan setelah pakai ini, saya beli ini M2 SATA gitu ya, mereknya apa ini, Hyperlighting gitu ya, MidaForce gitu ya, M2 MidaForce SSD Hyperlighting 1 TB. Ini plus baud jadi saya beli pakai sama baudnya, itu harganya 1.423.000 ya. Ini saya baru pertama kali pakai harddisk M2 tipe M2 karena motherboardnya ini juga mendukung, jadi ya udahlah, beli lagi punya duit ya udah saya belikan ini. Sekarang saya pakai ini, si ADATA-nya juga saya pakai untuk ya saya pasang aja, lumayan. Ini 1 TB juga saya pakai untuk nyimpen di sini semua ya, Anaconda, Python, semua library semuanya ada di situ. Dan ketika running model deep learning, hasil pembelajarannya, lognya, checkpointnya juga disimpan di sini gitu ya. Kalau kita running epochnya gede kan lumayan juga ya, checkpointnya gede-gede gitu ya. 1 TB kayaknya masih cukup gitu ya. Lalu komponen lain ini juga sama,
ini samanya dalam arti saya nggak beli di paket uang yang saya pegang gitu ya. Saya sebelum punya PC ini saya udah punya power supply CV650 Corsair yang 80 plus bronze ini. Nah ini dulu karena CPU lama saya, CPU-nya power supply-nya rusak, akhirnya saya disaranin teman beli ini. Ini memang nggak modular ya, kabelnya udah terpasang dari waktu beli, cuman kemampuannya cukup. Lagi-lagi saya menyesuaikan dengan budget ya. Nah ketika saya bikin PC ini, power supply-nya udah pakai yang sudah ada gitu. Jadi saya lupa ini harganya berapa ya, nanti saya cari, mungkin nanti saya tulis di video ini nih harganya berapa, atau teman-teman bisa cari di internet kira-kira harganya ini berapa. Yang pasti ini nggak beli paketan sama ini. Oke. Lalu yang berikutnya casing. Kalau casing ini mereknya Cube Gaming, harganya kurang lebih 495.000. Cuman waktu itu ini dikasih gitu ya. Dikasih sama yang punya toko, karena saya bilang wah budget saya cuma punya kurang lebih 20 juta. Akhirnya dia hitungin, nggak tahu ya tadi berapa ya. Akhirnya si casing ini dikasih gitu ya. Casingnya dikasih, ya udah gitu. Saya pakai aja gitu. Jadi nggak terlalu aneh-aneh, kecuali saya nambahin kipas yang warna biru. Di belakang sini ada kipas warna biru, saya beli baru. Oh berapa ya harganya tadi lupa saya lihat ya. Jadi saya beli kipas yang Cube Gaming warna biru, saya pasang aja gitu. Kalau heatsink itu belum ganti. Lalu kemudian ini kalau RGB yang di depan, kipas yang depan ini bawaannya. Yang utama dari tadi, karena kita ngomongin kenapa beli PC ini menyesuaikan dengan budget, karena ada satu komponen yang budgetnya nggak bisa ditawar. Apa yang nggak bisa ditawar, yaitu GPU. Nah ini GPU yang saya pakai, GeForce RTX 3060 dari Gigabyte, versinya Gigabyte Eagle gitu ya. Ini yang saya pakai. Ini kenapa saya pilih, karena ini yang tersedia di pasar saat saya beli ya. Jadi kalau beli GPU sekarang itu di pasarnya adanya apa dan harganya mana yang cocok, karena harganya udah gila-gilaan. Dengan orang lagi senang mining Bitcoin, itu harga GPU itu nggak ketebak, beda hari itu bisa harganya jutaan bedanya. Jadi waktu itu saya cek yang ada di pasar dan kapasitasnya mumpuni ya ini. Jadi saya pengennya sebenarnya RTX 2080 Ti yang itu memang spesifik dibuat untuk deep learning, tapi barangnya nggak ada, makan lebih mahal dari ini walaupun serinya lebih rendah gitu ya. Nah kalau ini speknya nanti kapan-kapan kita bahas ya. Yang pasti ini harganya waktu saya beli itu 14.250.000. Jadi uang saya yang tadi hanya segitu, saya plot dulu untuk ini VGA dulu ya, atau GPU dulu. Setelah GPU saya dapat, saya cari motherboard yang cocok, dan saya maunya Intel, baru yang lain ngikutin. Makanya prosesornya belinya i5, RAM-nya masih 16 GB gitu ya. Lalu ininya dikasih, casingnya dikasih gitu ya. Harddisknya waktu itu juga nggak beli. Terus kemudian power supply-nya juga waktu itu nggak beli gitu ya. Saya pasang, yang penting saya jalan dulu. Kerjaan saya bisa jalan, penelitian saya bisa jalan, tugas kuliah saya bisa jalan. Ya udah, gitu itu aja sih. Oke, itu teman-teman sharing saya di video kali ini. Buat teman-teman yang mau masuk ke dunia machine learning, ke deep learning, yang memang mau merakit PC untuk kebutuhan itu, ya harus fokus pilih GPU-nya dulu. Cara milihnya apa yang tersedia di pasar, karena kita juga belum tentu bisa dapetin dengan mudah yang kita mau gitu ya. Lalu cari budget yang paling pas gitu ya. Sebenarnya pengennya yang wah-wah gitu ya. Cuman ya uang uang saya punya atau uang yang kita punya juga kan terbatas gitu ya. Gitu, apalagi belum ada sponsor gitu ya. Ya itu aja buat teman-teman yang mau share punya pengalaman ngerakit PC untuk deep learning, boleh share di kolom komentar. Atau kira-kira saat teman-teman nonton video ini, apakah harga yang saya tampilin tadi terlalu murah atau terlalu mahal, atau saya salah beli gitu ya, dikibulin sama yang jual gitu ya. Saya juga nggak tahu, waktu itu saya nggak pikir panjang, saya pikir pokoknya riset saya harus jalan gitu ya. Ya udah. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya, nanti kita coding lagi. Dari Ridwan Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.